Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Mantap, 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 mantap. Oke, mau bahas apa ya? Sebenarnya nggak ada topik-topik yang perlu dibahas, nggak ada topik menarik lah. Semuanya pada sambat, ya. Jadi mau bahas tentang keluhan-keluhan, sambatan-sambatan ya sudah biasa. Nanti tidak dikira channel saya ini hanya isinya mengeluh terus. Kan nanti banyak haternya ya. Wah, channel ini banyakan mengeluhnya dibanding channel yang lain yang adanya cuma happy-happy aja. Jangan salah guys. Channel ini saya buat memang untuk sharing kita bersama, realita driver online. Ya, yang menyuguhkan plus minusnya dan realitanya sesuai dengan keadaannya, ada objektif ya, kenyataannya seperti apa ya saya videokan. Karena saya takutnya banyak haters, banyak cepu, banyak mata-mata, banyak orang kantor yang lihat mungkin, wah channel ini channel yang sayap kiri, oposisi, yang channel yang lain membahas tentang onbeat dan sebagainya. Nah ini channel ini kok membahas kritikan terus. Ya nggak apa-apa selama kritikan itu baik dan membangun untuk kemajuan kita bersama, mengapa tidak? Toh saya sampaikan di video ini kan realitanya memang begitu. Nggak saya ada-ada, nggak saya bikin-bikin, nggak saya buat-buat. Memang kenyataannya realita driver online seperti itu semuanya. Hampir 100% barangkali driver online yang main di jalan ya. Kalau main di bandara saya kurang tahu. Ya mungkin mereka ada. Ya saya nggak mau bahas itu karena beda. Yang saya angkat adalah driver online yang saya main di bawah, main di jalan reguler seperti ini, yang narik mengandalkan hanya dari penumpang tarif-tarif yang standar. Ya realitanya memang begini, kondisi sepi. Dan saya sudah pastikan, maksudnya saya udah hafal ya dengan siklus orderan. Itu biasanya di bulan-bulan seperti Agustus ini adalah puncaknya kelesuan. Bener nah. Jadi pengalaman saya narik itu bulan Agustus ini adalah bulan-bulan yang wah, lesu, tarikannya lesu. Ya kalaupun ada tarifnya pasti nggak masuk, banyakkan nomboknya. Ya nggak? Siapa nih yang setuju? Pasti bulan Agustus itu kebanyakan kita nombok, nggak nutup dan sebagainya. Kita narik modal bensin misalnya 100.000 atau 50.000 aja untuk balik modal segitu udah alhamdulillah, udah bersyukur. Banyak yang nggak bisa balik modal loh guys. Isi bensin 100.000 cuma dapat tarikan sedikit, nggak nutup. Nah, ya memang realitanya seperti itu guys. Jadi channel ini adalah channel yang independen, objektif, menyuguhkan realita driver online pada umumnya ya. Pada umumnya kan berarti pada mengeluh keadaannya seperti ini. Jadi nggak saya buat-buat. Oke, intermezzo. Ini saya dari dari bandara guys, tapi offline juga ya, tetangga sendiri offline. Nah, gimana mensiasatinya ya? Mensiasatinya ya karena perbanyaklah kita sebar kartu nama guys. Ini kartu nama sebenarnya sudah saya sebar lama. Nah baru kepake hari ini. Artinya baru ada yang calling saya untuk mengantar ke bandara. Sudah dalam minggu ini sudah 2 kali ya guys, hasil offlinean. Itu berkat saya dulu nyebar kartu nama di penumpang, tapi ini tadi tetangga saya. Nah tarikannya baru dapat 4 ya, 4 di Gokar, Grabnya kayaknya 2 gitu. Padahal kemarin hari apa ya, hari Selasa, hari Senin saya narik Grabcar itu dapat 17 trip guys. 17 trip, banyak dong duitnya. Ya enggak. Nanti kalau pas berhenti saya akan videokan ini pas jalan di jalan provinsi, jadi nggak bisa berhenti guys, bahaya.
jalan nasional ya, jalur selatan Jogja Jakarta ini guys. Dari bandara saya ini nanti tak spillkan pendapatannya Grab 17 trip. Kalau tripnya banyak oke ya, tapi hasilnya meletre. Rencana sih mau ngejar insentif, yang insentif sore jam 3 sampai jam 10, tapi di tengah jalan kok males, akhirnya nggak kekejar. Nanti tak review aja. Dan saya itu tahu guys, temen-temen yang komen di sini itu saya tahu ini mana yang driver beneran full time, ini mana yang sampingan, dan ini mana yang orang kantor, orang dalam. Saya tahu semuanya dari cara komennya itu, saya tahu soalnya. Mata-mata orang kantor atau siapapun lah ya, saya tahu. Jadi oke, kembali ke laptop. Ini saya sudah berhenti, tak perlihatkan hasil narik saya kemarin GrabCar. Oke guys, tuh guys, 17 orderan 267.800. Saya mulai di jam, oh ini saya on kan, saya setting ke bandara kok malah dapatnya cuma ke Jetis tuh, gimana ini, aneh. Nyantol orderan pertama jam 7.59. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di jam segini saya berhenti. Saya lanjutkan lagi di jam 2.46. Jam 3 kurang lah ya. Ini antara jam ini sampai jam ini saya istirahat. Antara jam 11 sampai jam 2.46 istirahat, baru nyalakan langsung dapat ini. Kemudian ini jam 3 ini saya rencananya mau ngejar insentif yang berapa ya guys? 60.000. Tapi ternyata di jam segini jedanya lama banget. Akhirnya saya nyerah guys. Sebenarnya sampai jam 10 malam ya, tapi karena sudah hampir 1 jam nggak dapet, ini orderan yang ke-6 harus ngejar 13, kok rasanya berat banget ya. Ya sudah, akhirnya saya pulang di jam setengah 7. Nggak sampai jam 8 ya ternyata ya. Jadi seperti itu guys ya, karena kecil-kecil nih ada 9.600. Ini saya turbo guys, turbo. Tuh. Turbo. Hematnya tak nyalakan. Jadi begitu guys. Ternyata BBM-nya tuh lebih boros di Grab ya. Saya rasa itu, feeling saya dan perasaan saya, serta apa ya, ya kayaknya kok BBM-nya tuh lebih boros di Grab ya, karena kebanyakan gelondangnya apa ya di Grab itu, karena kita harus rata-rata balik lagi ke spot yang rame. Jadi kalau kita nganter ke pinggiran ya nggak usah pinggir banget lah, ya agak nggak rame, tempat-tempat yang sepi tidak potensial kayak gitu susah ya guys. Kalau mau bunyi tuh kita harus balik atau cari tempat yang rame gitu. Jadi otomatis BBM-nya kemakan di gelondangnya itu. Nah, ini perasaan saya aja sih. Jadi gitu guys, boleh setuju boleh enggak. Ini orderan paling tinggi adalah 28.000 ini. Nah, untuk gokarnya kemarin zong. Saya memang mau fokus di Grab. Yang nggak tembus 300 loh, cuma 267. Ya mengenaskan sekali. Jadi begitulah guys, orderan kemarin Senin dan hari Selasa ini Grabnya memang harus 2. Ini saya metodenya turbonya saya matikan, cuma dapat 2 guys. Karena siangnya saya pulang, nggak tak lanjutin. Jadi ini jam berapa? 15.16. Nggak tahu ini mau tak lanjutin atau enggak. Yang jelas saya mau upload vlog ini aja. Dan gokarnya hari ini cuma 45.000. Tarifnya ya kayak gini, 14.000, 10.000, 10.000, 10.000. Ini dibatalkan pelanggan karena bawa barang guys. Bawa barang kok pakai hemat. Sebenarnya kalau aplikasi penumpang Gosen Car itu ada nggak sih guys? Ini bawa cateringan nih,
tak sarankan Pak pakai GoSend, tapi yang mobil itu di aplikasi penumpang itu apa namanya? Ada nggak? Kok penumpangnya ngakunya kok nggak ada gitu tadi? Nggak ada ya Mas, adanya GoSend motor. Nggak cukup, ini bawaannya banyak, harus perlu mobil. Nah kok di kita kok ada GoSend ya di aplikasi driver? Iya kan? Mana ya? Nih, ini GoSend tuh barang. Kalau GoSend instan itu katanya dari toko online. Nah ini di aplikasi penumpang tuh apa ya kalau GoSend ini nih? Kok saya nggak tahu juga. Tapi ada menunya di kita kan, bisa kita nyalakan. Nah gitu guys. Oke gitu aja updatean kali ini, review orderan kemarin hari Senin guys. Ya tripnya banyak 17 tapi duitnya nggak ada. Capek tok. Dan ini gokarnya 4 hari ini, hari Selasa gokarnya 4, grabnya 2. Ini sore jam 3 ya. Nggak tahu mau tak lanjutin atau enggak, karena tadi saya sempat berhenti di jam 11-an lah, sampai sekarang jam 3 bikin vlog ini. Dan nggak tahu ini mau narik lagi atau enggak, kok rasanya malas aras-arasan gara-gara cancelan tadi yang gokar bawa catering tadi. Terus udah nggak tahu ini. Yang jelas kalau mau lanjut tak malam sekalian aja mungkin ya. Kalau jam-jam segini ini kan jam-jam anak-anak pulang sekolah, pulang kantor, takutnya orderannya ngebles ya. Tapi kalau udah malam sekalian kan aman gitu, dan tidak panas, BBM jadi lebih irit. Itu asumsi saya pribadi, opini saya pribadi ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jadi gitu aja teman-teman. Pokoknya saya usahakan bikin vlog terus. Kalau ada yang memang perlu diupdate ya tak update. Kalau nggak ada ya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting tetap aktif di YouTube biar nggak kosong, gitu aja teman-teman. Yang jelas channel ini saya buat untuk gambaran, menjadi gambaran keadaan driver online di Indonesia ya. Tidak hanya di Jogja aja, tapi di seluruh Indonesia. Yang notabene memang saat-saat ini adalah saat-saat yang krusial. Banyak driver online yang patah semangat, yang orderannya nggak ada, akunnya anyep, pendapatannya turun dan sebagainya lah. Itu yang dirasakan semua driver online rata-rata. Jadi begitu, saya mewakili teman-teman yang punya yang senasib seperti itu, karena saya juga merasakan susah cari orderan nih akhir-akhir ini. Sekalipun ada juga tarifnya kecil-kecil banget. Jadi kalau memang omset menurun, pendapatan menurun tuh bener banget guys. Nggak kayak kira-kira 3 bulan yang lalu yang pendapatannya masih oke lah, masih stabil. Kita main satu aplikasi saja, Gokar ya saya, itu dulu narik jam 8 pagi, jam 5 sore pulang udah bawa uang kalau dulu ya. Cek vlog-vlog saya yang kira-kira udah lama, saya selalu update ya. Pendapatan 300, pokoknya target saya itu 300 dulu, menyentuh angka 3. Itu udah oke lah ya, dari jam kerja kantoran dari jam 8 sampai jam 5 sore udah pulang bawa uang. Lah sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Nggak bisanya apa? Pertama itu karena tarifnya kecil-kecil semua. Kalau kita pakai metode yang dulu, jam kantor jam 8 sampai jam 5 ya nggak masuk. Uang tarifnya cuma 10 ribuan, belasan ribu. Ya kamu narik dari pagi sampai malam pun ya duitnya nggak ngumpul kan. Kan logikanya begitu. Bukan karena kita udah rajin nih. Udah rajin. Berangkat pagi pulang petang, udah rajin ya. Tapi kalau orderannya yang memang tarifnya kecil-kecil ya kita susah juga. Jadi gitu guys. Mau gimana lagi? Kita udah rajin nih, udah bangun pagi. Nah, tapi kalau orderannya cuma belasan ribu, puluhan ribu kayak gitu, gimana kita mau cukup? Nah, logika aja deh. Justru driver-driver yang merasa cukup, merasa fine-fine aja saat ini malah yang nggak normal guys, menurut saya. Walaupun memang mungkin akunnya lagi bagus, ya oke lah. Tapi suatu saat itu akan menimpa Anda, saya percaya. Teman-teman yang akunnya lagi bagus bisa sombong nih, wah saya dapat ini, dapat 500 ribu, dapat sekian. Yang namanya
kayak gini, taksi online itu nggak bakal abadi. Suatu saat ada perubahan apapun, aturan perubahan harga, perubahan dada bengek dan sebagainya, nah siap-siap aja. Dulu di Jogja aman-aman aja, fine-fine aja, argonya enak, nggak ada suspend, sortir bebas, ya kan? Setting tujuan bisa dipakai. Nah sekarang nggak bisa, setting tujuan belum bisa dipakai, sortir kena suspend, argonya hancur parah, habis per kilonya 3.000. Coba deh cek teman-teman ya. Ini tuh tarif itu bener-bener kita tuh per kilonya 3.000 guys. 3.000 rupiah. Nggak sampai 3.500 atau 4.000, nggak nyampe guys. Bahkan yang reguler aja cuma 3.600, 3.700, 3.800 kayak gitu. Nggak nyampe 4.000. Jadi harganya tuh 3.000,10, ya 3.100 lah yang dibulatkan kayak gitu. Nah ini secara margin kita untungnya dari mana? Kan gitu kan mikirnya. Ya semoga ini vlog didengar oleh pemerintah dan aplikator tentunya. Mereka tuh kalau ngomong potongannya cuma 20%, 25%, dari mana ngitungnya loh? Kalau kita kan ngitungnya dari bersihnya tuh guys. Baru kita potong per kilometernya, bagi. Misalnya tarifnya berapa, kita bagi berapa kilometer tempuhnya. Nah kan ketemunya per kilometer berapa harganya. Nah gitu aja. Kalau mau ngitung presentasenya ya dari total yang dibayarkan penumpang sama bersihnya, yang kita dapat berapa persen itu pengurangannya. Penumpang bayarnya segini, kita kurangi kira-kira sesuai aturan 25%, ya pasti ketemunya nggak match, lebih dari 25%. Saya tuh ngitung tuh ada yang 35-37% potongannya. Jadi ngitungnya dari apa ya, berapa yang dibayarkan penumpang dan diminuskan apa yang menjadi ketetapan pemerintah, 20% atau 25% gitu ya pokoknya ya. Nanti kan ketemunya nggak match, nggak sesuai apa yang kita terima, pasti lebih anunya, presentasenya. Jadi gitu guys, coba aja deh teman-teman utak-atik sendiri, pasti nggak bakal potongannya itu cuma 20% atau 25%, pasti lebih, 30%, 35, 37, bahkan ada yang 40, bahkan ada yang ngomong 50. Emang bener kok. Misalnya driver penumpang tuh bayarnya 19.000, driver nerimanya 10.400, itu berapa persen berarti ya? Kira-kira 40% lebih guys. Penumpang bayar 19.000, yang diterima driver 10.400, 40% lebih. Hitungan dewe lah. Kemarin ada yang tanya, itu udah dihitung beneran atau cuma kira-kira mas? Saya memang nggak ngitungin secara pakai kertas ya, coba hitungan dewe pakai kalkulator. Penumpang bayar 19.000, yang diterima driver bersih 10.400. Coba hitungan dewe pakai logika berapa persen potongannya. Ya, sekian, terima kasih. Begitulah kura-kura.